Hai semua, selamat datang kembali di PS Anime. Mari kita mulai. Setelah perang sebelumnya, ketiga Master Sekte besar ini tampak menyesal karena telah melewatkan kesempatan emas untuk mengambil hati Yi Feng. Mereka pun memutuskan untuk menjadi seorang biksu nih guys. Sebaliknya, si Master yang ini sukses menaikkan pamor sektenya berkat pahatan kayu yang ia terima dari Yi Feng sebelumnya. Untung gue ikut, mabar kan ya. Di sebuah gunung, tampaklah kedua orang ini. Jadi mereka ini yang Mimin bilang Batman sebelumnya loh guys. Lanjut, si pelayannya pun memberi saran untuk menjadikan si pemahat patung alias si Yi Feng ini sebagai bawahannya. Akan tetapi, si Batman pun malah menggeprek kepala si pelayannya ini nih guys. Apa kau tidak punya otak? Jadi diceritakan kalau sebelumnya di perang itu, dia sempat diajar habis-habisan sama patung yang bisa mengeluarkan serangan gomu-gomu nih guys. Kalian tahu kan itu siapa? Si pelayan yang bawa belur pun mengusulkan untuk bertemu dengan seorang pria berjubah hitam dengan anjing, kelabang dan juga beruang, alias si geng kocak kita guys. Jadi niat mereka itu masih sama, yakni membuat orang-orang ini tunduk pada mereka dan bertindak untuk kepentingan mereka. Si Batman ini pun berkata, menarik. Di ujung benua utama, tampaklah geng kocak yang sedang mengintai seseorang dari atas rumah. Mereka ini ngintai saintes atau Holy Maiden Sekte Qiansu. Ya kalian pasti ngerti kan tujuannya kayak gimana. Xiao King pun memberikan pakaian ini untuk si tengkorak guys. Dan inilah si tengkorak tampan kita dengan style casualnya guys. Mereka pun memikirkan rencana untuk mendekati saintes itu. Si Batman dan pelayannya pun mengintai si geng kocak ini nih guys. Beneran ini? Tapi intinya mereka memutuskan untuk mendekati si geng kocak ini. Si Batman pun telah duduk di samping geng kocak yang sedang menyusun rencana cabul. Ia dan pelayannya lantas memperkenalkan dirinya dan ingin berteman baik dengan mereka. Jadi si Batman ini berasal dari alam void guys. Dan ia itu bernama Lu Xin Wei. Akan tetapi si geng kocak ini sama sekali tidak menghiraukan keberadaan mereka guys. Si pelayan yang murka ini pun berniat untuk menyerang si geng kocak. Akan tetapi dia langsung dilempar keluar sama si tengkorak cabul guys. Hal ini membuat si Shenwei merasa terkejut. Kok bisa pelayannya yang seorang Golden Immortal ini bisa dilempar dengan mudahnya guys? Ya nggak tahu ya. Meski begitu, ia cukup senang karena telah menemukan ahli dan mencoba untuk akrab dengan mereka. Akan tetapi, si geng kocak ini malah langsung cabut dan meninggalkannya. Dikacangin terus ya, kasihan juga. Di jalanan, geng kocak pun melancarkan strateginya untuk meraih hati saintes yang lagi lewat ini guys. Cantik juga ya. Si tengkorak pun datang dengan epicnya untuk menghajar si Xiao demi membuat saintes ini terkesan. Ia pun menunggu si saintes dengan harapan yang cukup tinggi. Akan tetapi, harapannya itu pupus setelah dilewati begitu saja sama si saintes ini guys. Kasihan juga ya si tengkorak. Dengan motivasi dari Xiao, ia pun mencoba untuk mendekati saintes itu sekali lagi guys. Akan tetapi juga guys ya, si saintes ini malah berkata, "Nyalah." Si tengkorak pun merasa patah hati guys. Dasar tengkorak cabul. Si Shenwei yang mengamati mereka dari tadi pun terkejut. Oh, cuma gitu. Ia lantas menghampiri mereka dan membicarakan maksud kedatangannya dengan gagahnya. Jadi dia ini berasal dari alam void dan tingkat kultivasinya itu adalah Mysterious Immortal guys. Lebih tinggi daripada Golden Immortal. Lihat di deskripsi ya. Meski begitu, si tengkorak tampak kurang tertarik dan bergegas pergi meninggalkan si Shenwei tanpa basa-basi. Si Shenwei pun sangat marah karena diajukan begitu saja. Ia lantas menghentikan mereka dan menyogok mereka dengan pil misterius tingkat immortal serta pedang rahasia cahaya dingin miliknya kepada mereka. Akan tetapi, si tengkorak ini masih kurang puas lagi guys. Itu mah kecil gitu katanya. Si Shenwei pun menangis terseduh-seduh karena ditolak mentah-mentah sama si tengkorak. Meski begitu, ia masih belum menyerah dan menghentikan mereka sekali lagi. Ia pun menantang si tengkorak dalam duel. Jika si tengkorak kalah, ia bakal menjadi bawahan si Shenwei ini. Gitu kesepakatannya. Si Shenwei pun meminta si tengkorak untuk menyerangnya terlebih dahulu. Dan benar saja, si tengkorak ini langsung memukulnya lebih dulu hingga dia terpental jauh dari benua utama ke benua laut utara nih guys. Jauh bener ya. Ia pun menelpon pelayannya untuk datang menjemputnya di laut utara. Beberapa hari kemudian, pelayannya pun tiba dan membantunya untuk keluar.
Ia sangat trauma untuk kembali ke benua Xianjiang ini, guys. Kasian banget ya, apes bener dari kemarin. Di Dongseng, tampaklah Yifeng yang sudah mendapatkan sertifikat magangnya. Ia sangat senang, guys, karena dengan ini, ia akhirnya bisa membuat sebuah sekte dan selangkah lebih dekat dengan mimpinya sebagai kultivator. 2 hari kemudian, Yifeng pun telah tiba di pulau lokasi sektenya. Jadi semua pembangunan itu udah beres nih, guys. Kedatangannya pun disambut oleh seluruh warga kota Jiangping yang pindah ke tempat ini, guys. Merasa hidup memang yang terbaik, kata Yifeng. Setibanya di pusat sekte, ia pun mengumpulkan orang-orang kepercayaannya di aula depan untuk membahas tentang sektenya. Yifeng pun meminta Lu Qingsan, Su Yun, dan Lan Sui untuk mengatur fasilitas sektenya. Ia juga menunjuk Pak Tua King sebagai tetua pavilion kitab sucinya, guys. Itu dulu. Si Song King pun menanyakan nama untuk sekte ini. Tentu saja Yifeng ini berpikir keras, guys. Kelupaan dia sama hal sepenting ini, guys. Dan akhirnya ia pun memberi nama sekte ini Sekte Surga dan Bumi secara resmi, guys. Tiba-tiba sistem pun muncul dan memberikan hadiah pedang terbang kepada Yifeng. Selain itu, nama Sekte Surga dan Bumi sudah disimpan sistem dengan murid yang berjumlah 3 dari 100 orang. Tentu saja lebih dekat lagi untuk memulai kultivasi. Senang juga ya. Sehabis penamaan Sekte Surga dan Bumi oleh Yifeng, diceritakan kalau kondisi pulau telah berubah, guys. Bahkan para misterius immortal yang tinggal di pulau ini pun merasa mustahil untuk terbang di tempat ini lagi, guys. Kayaknya pulaunya Yifeng udah overpower banget, guys. Sampai-sampai nggak ada immortal yang berani terbang di sana. Lanjut. Tampaklah si Yifeng yang sangat senang dengan hadiah pedang terbangnya. Ia pun mencoba pedang ini dan sesuai namanya, bisa terbang, guys. Yifeng pun berpikir kalau dengan pedang ini, ia pasti bisa menipu para calon muridnya dan menganggapnya sebagai seorang kultivator, guys. Emang ya, akalnya si Yifeng itu memang penuh dengan tipu muslihat, guys. Kalian harus hati-hati ya. Yifeng pun mengumpulkan seluruh anak buahnya di sekte ini. Kayaknya yang paling lemah itu Immortal Bumi, guys. Semua orang tampak sangat gugup dengan gelagat Yifeng. Jadi si Yifeng ini berniat untuk pamer diri di hadapan para anak buahnya, guys. Lebih tepatnya, dia itu mau ngebohongin mereka. Gitu ya. Ia pun mengeluarkan halonya dan pedang terbangnya dan lantas berkata, "Sebenarnya, aku bukan seorang mortal, melainkan seorang kultivator kuat." Meski begitu, para anak buahnya tampak biasa-biasa aja nih, guys. Dan berpikir kalau si Yifeng ini pasti lagi bercanda gitu. Ya mereka kan udah tahu kemampuannya si Yifeng, guys. Kalian juga udah tahu kan? Si Yifeng yang terkejut ini pun berpikir, apa mungkin sejak awal mereka-mereka ini pasti sudah berpikir kalau aku seorang immortal? Pantas saja mereka sangat antusias ngebantuin gue dari dulu. Gitu pikirnya, guys. Yifeng yang bahagia ini pun mengumumkan kalau dirinya akan mengangkat 100 murid dan meminta mereka untuk menginfo para keluarganya untuk datang ke sekte ini, guys. Ternyata kalian udah ketipu sama gue. Hahaha. Gitu pikirannya Yifeng ya. Semuanya langsung berbondong-bondong menginfo keluarganya tentang berita besar ini. Orang ini pun sangat benci karena ayahnya telah meninggal, guys, dan tidak memberinya seorang adik. Aduh. Dan bahkan si Pak Tua Tai ini malah minta anak Lu Qingsan. Ngadi-ngadi emang ya. Lanjut. Yifeng pun berpikir kalau misinya pasti bakalan cepet lulus nih, guys. Beberapa jam kemudian, para calon murid Yifeng pun sudah sampai di sekte Surga dan Bumi milik Yifeng. Dan bahkan seorang bayi pun rencananya mau ikutan sama sekte ini nih, guys. Aduh, ngawur banget ya. Song King pun melaporkan kedatangan calon muridnya kepada si Yifeng. Tak lupa ia juga bertanya nih, guys, apakah si Yifeng ini beneran kultivator apa bukan? Daripada bohong, Yifeng pun menjawab kalau ia akan tahu sampai waktunya tiba. Dia nggak mau nih, guys, kalau ngebohongin si Song King ini, kalau dia itu belum jadi kultivator. Lanjut. Para calon muridnya yang berjumlah 1000, puluhan ribu pun mendatangi Yifeng, guys. Mereka-mereka ini memiliki tingkat kultivasi human immortal di usia yang sangat muda. Yifeng pun mendengar keributan datang dari mereka-mereka ini. Yifeng lantas meminta anaknya alias si Choji ini untuk datang ke depan. Yifeng pun mengelilinginya sambil mengecek bakat yang dimilikinya yang hanyalah super sampah dan menerimanya sebagai murid. Tentu semua sangat terharu dengan hal ini, guys, terutama bapaknya si dia ya. Tiba-tiba jendela pun muncul dan mendeteksi kalau si Choji barusan ini tidak terkualifikasi menjadi murid, guys. Lihat jumlahnya pun nggak berubah kan. Dan ternyata kualifikasi bakat minimal untuk menjadi muridnya Yifeng adalah normal, guys. Super sampah itu baru human immortal, guys. Terus kalau normal itu kayak sampai mana ya? Tapi intinya Yifeng merasa ya udahlah ya, toh masih ada banyak orang kan, gitu pikirnya.
Sayangnya, semua calon murid yang ada di sini berbakat super sampah, guys. Yifeng yang kecewa ini pun meminta semuanya untuk segera bubar. Anak buah Yifeng pun mengusir mereka semua pergi dengan aura menekannya. Para anak buahnya pun bertanya, guys, alasan si Yifeng ini menolak mereka semua. Dan dengan santainya, si Yifeng ini pun bilang kalau mereka berbakat super sampah. Ya tentu mereka terkejut dong, guys. Itu immortal loh. Bapaknya si Choji yang baru diterima Yifeng sebelumnya pun bertanya bagaimana dengan anaknya. Untuk jaga muka, si Yifeng pun tetap menerimanya karena sebelumnya dia udah menerimanya di depan umum. Beruntung banget ya si Choji. Mereka pun berpindah tempat dan menyambut kedatangan si Choji. Enggak juga sih. Si Yifeng tampak kesel banget nih, guys. Ia pun memberi buku bela diri miliknya kepada si Choji. Si Choji pun pergi meninggalkan Yifeng yang diam-diam kesel sama dia. Setengah bulan pun berlalu dan si Yifeng masih belum menemukan satu pun murid nih, guys. Tiba-tiba sistem pun muncul. Si sistem ini berniat untuk memberikan 10 lembaran kepada si Yifeng. Selembaran? Jadi selembaran ini bisa langsung dikirim ke kultivator berlevel normal dengan membayangkannya saja nih, guys. Yifeng pun menggunakan semua itu dan mengirimkannya kepada para kultivator berbakat normal di luar sana. Beberapa hari kemudian, Yifeng pun tampak sangat kesal karena tidak ada satu pun yang datang meskipun selembarannya udah dikirimkan sebelumnya, guys. Pak Tua King pun mengingatkan Yifeng untuk berangkat ke suatu tempat. Ia akan menuju tempat penerimaan murid yang diadakan oleh aliansi sekte. Mereka pun berangkat dengan pedang terbang Yifeng untuk mencari murid normal. Mereka pun telah tiba di lokasi. Sayangnya acaranya itu udah mau selesai, guys. Diceritakan kalau si Yifeng ini hampir aja nabrak pohon gara-gara ada angin. Madeh, emang ya. Padahal Pak Tua King itu bisa melesat lebih cepat daripada pedang itu, guys. Yifeng pun merasa agak panik karena takut gak kebagian murid normal, guys. Hingga tibalah giliran sekte tingkat 9, termasuk sekte surga dan bumi milik Yifeng untuk memperebutkan murid baru. Para master sekte pun saling berebut murid hingga gelut di depan panggung, guys. MC kita yang takut ini pun berniat untuk menunggu murid yang di belakang-belakang aja. Aduh, padahal MC kita kan lebih kuat daripada mereka-mereka ini loh, guys. Beberapa menit pun telah berlalu dan Pak Tua King pun menginfo kalau semua murid sudah diambil sama sekte lain nih, guys. Gak kerasa ya. Yifeng yang merasa panik ini pun mendekati salah satu master sekte di sampingnya dan meminta satu murid darinya, guys. Dengan baiknya, ia pun setuju untuk memberikan satu murid buat si Yifeng ini, guys. Ia pun menunjuk salah satu murid yang baru saja ia terima. Inilah dia. Widih, cantik bener ya. Bahkan MC kita pun mengakuinya, guys. Yifeng pun memeriksa bakatnya. Dan ternyata wanita ini berbakat normal, guys. Yifeng pun sangat senang karena akhirnya dia menemukan orang normal juga. Si wanita ini pun nampaknya kurang senang karena harus bersama dengan sekte rendahan seperti sekte milik Yifeng. Jadi diceritakan kalau di kehidupan sebelumnya, wanita ini adalah seorang immortal supreme. Lebih tinggi daripada misterius immortal, guys. Sayangnya, ia dibunuh oleh seorang pengkhianat di tempatnya dulu. Ia pun terlahir kembali alias bereinkarnasi dan sayangnya ia harus mendapat peringkat bawah dalam uji kemampuannya karena kemampuannya itu masih belum bangkit, guys. Lanjut, Yifeng pun berusaha akrab dengan wanita ini. Meski begitu, wanita ini tampak acuh dengan MC kita. Karena dia nggak bisa ngelihat kekuatan apapun datang dari master barunya, guys. Wanita ini bernama Su Yun Yun. Yifeng pun berpamitan dengan kakeknya Devil Jin dan segera kembali ke sektenya. Di perjalanan, tampak si Yifeng yang sedang membuat betah si Su Yun dengan berkata bahwa dirinya adalah orang yang sangat kuat. Si Su Yun ini sama sekali tidak mempercayai kalau si Yifeng itu kuat, guys. Meski begitu, si Su Yun ini merasa kalau si Yifeng ini sangat humoris dan juga tampan. Biasa MC kita gitu loh. Setengah bulan kemudian, mereka pun segera tiba di kota Jiangping. Su Yun pun melihat pengembala sapi dan merasakan kekuatan yang sangat hebat datang dari pengembala itu. Karena ketakutan, ia lantas meminta Yifeng untuk menyingkir dan buat jalan bagi si pengembala itu, guys. Si Yifeng pun berpikir kalau si Su Yun ini pasti sangat menghormati orang tua, guys. Ia lantas berhenti dan menyapa Pak Tua yang memakai pakaian lusuh itu. "Woi, jangan mancing dia," pikir Su Yun. Si Su Yun pun sangat ketakutan dengan pengembala itu. Akan tetapi, pengembala itu malah memberi salam kepada si Yifeng ini, guys. Kok bisa akrab gitu ya? Gitu pikirnya. Mereka pun melanjutkan perjalanannya ke kota.
Ketika itu juga, si Suyun ini mulai merasakan satu revolusi ke nirwana. Jadi gini guys, revolusi nirwana itu terbagi menjadi 9 tingkatan. 9 revolusi ini maksudnya tubuh spesial milik Suyun yang bisa membuat dirinya menerobos dengan cepat. Ia sudah menghabiskan waktu hanya ratusan tahun guys, untuk mencapai level Immortal Supreme alias Immortal tertinggi. Dan setelah berhasil ke tahap 9 revolusi, ia nantinya akan berhasil memasuki alam God atau dewa. Mungkin setara sama Yifeng ya, mungkin, gak tahu. Efek samping dari nirwana ini adalah pengguna akan kehilangan 5 indera dan juga hidup menjadi mortal sampai revolusinya itu berhasil. Diceritakan kalau si Suyun ini dibunuh sewaktu menerobos ke tahap 7. Dan ia pun berniat untuk mencapai puncak alias alam God. Semoga bisa ya. Pantas saja kedeteksi normal ya. Lanjut, si Suyun pun meminta tempat aman baginya pada si Yifeng untuk berevolusi. Yifeng pun curiga dengan gelagat aneh si Suyun ini nih guys. Si Suyun pun bilang kalau dia merasa tidak nyaman di tempat ramai. Dan kocaknya, si Yifeng ini malah mengira kalau si Suyun ini pasti lagi punya masalah menstruasi nih guys. Menstruasi apa ya? Tapi intinya si Yifeng ini berniat untuk membawa si Suyun ke dojo miliknya. Di pikirannya, si Yifeng merasa kalau ia harus mempertahankan murid yang satu ini nih guys. Karena susah betul loh buat nyari murid dengan kualifikasi normal. Untuk itu, ia pun mengeluarkan senjata agungnya dan meminta si Suyun untuk naik bersamanya. Meski begitu juga guys ya, si Suyun ini berpikir kalau ini cuma pedang terbang biasa loh. Semua orang juga bisa kali, gitu pikirnya. Orang-orang kota Jiangping pun sangat terkagum dengan pedang terbang milik Yifeng ini nih guys. Kalian masih ingat kan identitas warga kota Jiangping itu kayak gimana? Tapi sayangnya si Suyun ini merasa kalau ya pantas aja lah ya banyak yang kagum sama benda ini. Mereka semua ini kan cuma mortal, gitu pikirnya. Akhirnya mereka pun tiba di dojo milik Yifeng. Suyun terlihat sangat terkejut nih guys dengan dojo ini. Ia pun berkata, tempat kumuh macam apa ini? Gitu pikirnya si Suyun. Yifeng pun menjelaskan kalau tempat ini sangat-sangat aman bagi Suyun. Yifeng pun berpamitan untuk menuju sekte surga dan bumi miliknya. Tiba-tiba, geng kocak pun datang dan membawa seorang wanita nih guys. Mau diapain ya? Si tengkorak pun sangat terkejut nih guys, dan langsung menggiring wanita itu pergi karena takut ketahuan sama si Yifeng. Si Yifeng ini pun kepikiran untuk memberikan pengawal bagi si Suyun ini. Entah kenapa si Suyun ini merasa lega karena diberikan pengawal. Dan dia juga merasa cukup kagum dengan kepekaan Yifeng untuknya guys. Padahal si Yifeng ini kan punya pikiran yang beda guys. Ia itu cuma nggak mau murid kualifikasi normalnya itu sampai keluar dan meninggalkannya. Ya makanya dia kasih pengawal guys. Si tengkorak yang kabur membawa wanita ini pun menangis sampai begini guys. Ia lantas pergi meninggalkan wanita itu dan mengubur harapan besarnya untuk bersenang-senang dengan wanita itu. Kasihan juga ya. Yifeng pun datang dan tentu saja langsung menghajar si tengkorak cabul ini. Yifeng mengingatkan si tengkorak untuk tidak menggoda wanita lagi nih guys. Bukan hanya itu ya, si Yifeng juga mengingatkan kalau tanpa benda di antara kakinya itu, dia tidak akan bisa bermain dengan seorang wanita guys. Kalian ngerti nggak? Kalau Mimin sih enggak, soalnya Mimin masih polos gitu guys. Lanjut. Yifeng pun membawa si tengkorak untuk melindungi si Suyun dan meninggalkannya pergi. Seperti biasanya, si tengkorak cabul pun memulai rencana cabulnya untuk merayu si Suyun. Si Suyun yang merasa jengkel ini pun pergi meninggalkannya. Kemudian, si tengkorak yang dibantu geng kocaknya pun terus mengganggu si Suyun yang lagi berkonsentrasi nih guys. Mulai dari lap jendela, jadi musisi, bahkan sampai jadi orang bijak kayak begini nih guys. Waduh, dasar emang si tengkorak cabul ya. Si Suyun pun merasa sangat kesel. Di malam harinya, ketika si tengkorak masih berpuisi ria, si Suyun pun nampak udah nggak tahan lagi deh guys. Dan dia pun marah-marah dengan si tengkorak cabul ini. Si tengkorak ini juga jadi tersinggung. Si Suyun lantas merendahkan si sampah ini ala si tengkorak ini, hingga membuat si tengkorak merasa bahwa si Suyun ini sama sekali tidak layak untuk menerima cintanya. Lagian siapa yang mau ya? Tengkorak yang kesel ini pun pergi dan mengingatkannya untuk sembunyi di aula ini jika terjadi sesuatu. Si Suyun pun merasa bersyukur karena si tengkorak ini akhirnya telah pergi.
Meski begitu, si Suyun juga tidak percaya dengan peringatan dari si tengkorak yang menganggap dojo ini sebagai tempat yang paling aman. Ia pun pergi karena tidak nyaman dengan tempat kumuh ini. Tiba-tiba, 3 orang Chen Yisen pun datang mencarinya. Jadi Chen Yisen ini adalah pengkhianat yang telah membunuhnya sebelumnya, guys. Ketiga orang ini pun berniat untuk membunuh si Suyun. Suyun berusaha untuk menipu mereka, akan tetapi mereka ini sudah tahu kalau si Suyun ini tidak memiliki kultivasi untuk saat ini, guys. Ia pun mulai panik dengan 3 immortal surgawi ini dan mempertimbangkan untuk pergi ke aula bela diri itu. 3 orang itu pun menyerangnya, akan tetapi si Suyun ini menggunakan jimat teleportasi ini dan memilih untuk meninggalkan tempat ini, guys. Kabur dia. Meski begitu, 3 orang ini sukses melacak keberadaannya dengan menggunakan Google Maps dan langsung menuju lokasinya saat ini. Suyun pun telah sampai di luar kota Jiangping. Akan tetapi, ketiga orang itu sudah berhasil menyusulnya sampai sini, guys. Suyun pun terkejut dan frustasi nih, guys, karena ini merupakan akhir dari hidupnya. Tiba-tiba datanglah seorang yang berjubah. Dan tentu saja orang itu adalah si tengkorak cabul, guys. Tentu si Suyun sangat terkejut, guys. Meski begitu, Suyun merasa pesimis dan meminta tengkorak untuk pergi meninggalkannya saja. Dan kocaknya, si tengkorak ini malah berkata, "Diamlah dasar sialan." Si tengkorak marah, guys, karena peringatannya sebelumnya untuk tetap di dojo itu sama sekali tidak dihiraukan oleh si Suyun ini. 3 orang kultivator ini pun marah karena tidak dilihat dan langsung menyerang si tengkorak yang lagi marah-marah sama si Suyun ini, guys. Tengkorak pun mengangkat tangannya dan langsung menjitak 3 kultivator itu hanya dalam satu gerakan saja nih, guys. Seperti yang diharapkan. Suyun pun sangat terkejut. Kok bisa ya? Ya bisa lah. 3 kultivator itu pun jatuh dan terbunuh hanya dalam gerakan tangan itu saja. Kemudian, salah satu dari kultivator itu pun masih belum mati, guys. Dan ia juga telah melaporkan serangan ini kepada bosnya, yakni si Chen Yisen, guys. Dengan tingkat immortal supreme tertinggi, gitu ya. Si tengkorak pun marah karena orang ini masih belum mati juga. Ia pun berniat untuk menghancurkannya beserta 8 generasi leluhurnya. Emang bisa ya? Di beberapa gunung jauhnya, terjadilah ledakan besar di makam tua. Dan si nenek ini juga mati nih, guys. Ternyata ancamannya barusan itu bukan cuma dari mulut aja, guys. Ternyata emang beneran menghancurkan 8 generasi leluhurnya, termasuk yang udah mati, guys. Gila, kuat banget ya. Suyun pun berterima kasih dengan si tengkorak yang kesel ini. Ia lantas meminta si tengkorak untuk menemaninya karena ada Chi Yisen yang akan mengejarnya kemari. Akan tetapi, si tengkorak ini malah menolaknya dan langsung pergi meninggalkannya, guys. Udah kelewat kesel tuh karena dibilang nyebelin sama si Suyun. Suyun pun kembali ke dojo Yifeng sesuai dengan arahan si tengkorak sebelumnya. Ia pun duduk dan melanjutkan revolusi nirwananya yang tinggal sehari lagi. Di terang rembulan, tampaklah orang ini. Dia adalah Chen Yisen dengan tingkat immortal supreme tertinggi, guys. Ia pun mengejutkan Suyun yang ketakutan. Suyun ini pun langsung keluar. Diceritakan kalau si Chen Yisen ini dulunya adalah muridnya dari si Suyun, guys. Tapi dia berkhianat dan membunuh si Suyun. Emang gak tahu terima kasih ya. Lanjut. Si kampret pun menyerang Suyun. Suyun yang kaku ini pun tak mampu berbuat banyak. Sampai akhirnya batang pohon mulai bergerak dan menangkis serangan si Chen Yisen ini, guys. Batang itu pun langsung melilit tangan si Chen Yisen, guys. Jadi batang itu berasal dari pohon di dojo milik Yifeng. Bahkan pohon juga overpower ya. Kekuatan Chen Yisen pun diserap oleh batang pohon itu, guys. Akhirnya Chen Yisen pun telah sepenuhnya diserap oleh batang pohon itu dan menghilang begitu saja. Waduh, kuat banget ya. Suyun pun merasa sangat terkejut. Padahal cuma pohon loh, kok bisa membuat cloning Chen Yisen ini bisa kalah? Ia pun mengingat-ingat perkataan tengkorak sebelumnya dan berpikir kalau dirinya sangat bodoh, guys. Ya emang bodoh juga sih kalau dipikir-pikir. Dengan perasaan yang lega, ia pun melanjutkan nirwananya sampai nirwananya itu sepenuhnya berhasil. Kultivasinya pun telah kembali lagi nih, guys. Ia pun berniat untuk pergi ke tempat lain dan memeriksa tempat ini. Ia sangat terkejut mendapati beberapa immortal weapon atau senjata immortal yang diletakkan sembarangan oleh si Yifeng. Bahkan angger jemuran seperti ini pun harta immortal juga, guys. Emang gila banget ya si Yifeng.
Suyun pun terkejut secara terus-menerus dengan senjata immortal yang ada di tempat ini. Ia pun sampai kelelahan karena semua anugerah senjata yang ada di tempat ini, guys. Kok banyak banget ya? Ia pun penasaran dengan pemilik asli dari dojo ini. Dan ketika itu juga, ia pun baru ingat kalau pemiliknya adalah si Yifeng, orang yang dia anggap enteng sebelumnya. Ia pun mengingat segala kesombongannya sebelumnya kepada si Yifeng dan berkata kalau aku sangat bodoh. Nah, nyesel kan? Untung murid normal, kalau enggak ya gitu. Lanjut. Keesokan paginya, ia pun keluar untuk mencari secangkir teh. Beberapa penduduk kota pun menyapanya. Ia sangat terkejut nih guys, karena orang-orang di kota ini adalah para kultivator tingkat immortal. Udah bisa ngerasain ya, soalnya kan kultivasinya itu baru balik kemarin guys. Ia pun sangat terkejut dengan sifat tua Suborong dan senjata immortalnya. Ia juga terkejut dengan para pria yang bermain catur itu. Tak lupa ia juga terkejut dengan emak-emak yang lagi kungfu nih guys. Bahkan ia juga terkejut dengan tikus yang memiliki tingkat kultivasi kurang lebih sama dengan miliknya. Emang ya, overpower banget kota ini. Anjir, tikus juga bisa gitu ya. Suyun pun balik ke dojo karena merasa sangat pusing dengan kondisi kota ini guys. Shock culture gue. Ia pun mendengar seseorang sedang mengetuk pintu dojo. Ia merasa kalau itu pasti adalah sang master. Ia pun membukakan pintu dan melesatlah Yifeng dengan pedang terbangnya dan berkata, "Bagaimana istirahatmu?" Suyun pun merasa sangat malu nih guys, karena sebelumnya terlalu bangga dengan dirinya sendiri. Tak lupa ia juga menyadari kalau pedang yang dipakai Yifeng itu adalah senjata sihir di atas senjata immortal. Lebih hebat kan ya? Karena semua sudah lurus lagi, Yifeng pun mengajak Suyun untuk menjadi murid di sekte surga dan bumi miliknya. Suyun pun terkejut guys, menjadi muridmu? Akan tetapi si Yifeng ini malah panik dan berpikir kalau si Suyun ini pasti bakal menolak tawarannya guys. Ia pun berusaha untuk meyakinkan si Suyun yang sebenarnya itu udah yakin untuk bergabung dengan sekte ini guys. Ia pun berkata, "Jika tidak bergabung, kau pasti akan menyesal. Aku akan menjadikanmu kehadiran seperti immortal." Suyun pun terkejut guys. Ia berpikir kalau dirinya pasti bisa sampai ke alam God. Suyun langsung tunduk dan menerima tawaran Yifeng. Untung ketipu ya, gitu pikirnya Yifeng. Jendela pun tiba-tiba muncul karena Yifeng telah berhasil memperoleh 5 dari 100 murid nih guys. Ia pun akan diberikan beberapa hadiah atas kemajuan ini. Yifeng segera pergi untuk melihat hadiah yang akan diterimanya. Dan ternyata hadiahnya adalah buku-buku ini. Dan beberapa CD anime dan cerita favorit di dunianya dulu. Tentu si Yifeng nampak kurang puas guys. Kok hadiahnya kayak gini gitu. Tiba-tiba Yifeng pun menyadari kalau kemajuan muridnya adalah 5 berbanding 100. Yang artinya murid yang diterimanya sebelumnya alias si Choji itu udah masuk ke hitungan murid normal guys. Kemarin kan udah dikasih buku bela diri tuh sama si Yifeng. Ternyata bisa juga ya. Pak Tua King pun datang dan menginfo kalau perahunya sudah siap. Yifeng lantas meminta Pak Tua King untuk mengantar si Suyun untuk pergi lebih dulu. Suyun pun tampak cukup takut nih guys. Kok nggak ditemenin sih? Gue kan takut sama orang sana. Ternyata si Yifeng ini berniat untuk menetap di sini dan mengunjungi beberapa kenalannya selama 2 hari. Dan ternyata juga guys ya, si Suyun ini masih takut dengan kemungkinan serangan yang dilakukan oleh Chen Yisen alias musuhnya dengan tubuh aslinya. Udah pasti overpower banget ya. Tapi Feng ini berpikir, emang ya selalu kontra, kalau si Suyun ini pasti takut sama orang di sektenya. Yifeng pun mengingatkan kalau orang di sana itu semuanya adalah orang yang sangat baik. Jadi jangan takut gitu. Suyun pun kembali ke sekte bersama dengan Pak Tua King. Suyun merasa kalau si Pak Tua King ini sangatlah kuat, tapi ia masih merasa takut nih guys. Padahal nih orang juga kuat banget nih. Akhirnya mereka pun tiba. Suyun pun menginjakkan langkah pertamanya dan merasakan aura yang sangat dahsyat di pulau kecil ini. Ia merasa bahwa alam di sini jauh lebih tinggi daripada dunia immortal guys. Ia pun pergi melihat-lihat ke dalam dan menyadari kalau orang-orang di sini semuanya adalah seorang immortal. Bahkan lebih tinggi 1 level jika dibandingkan dengan kehadiran immortal di kota Jiangping.
Suyun pun merasa kalau dirinya sangat bodoh karena telah meragukan keputusan Master dan merasa tercerahkan setibanya di tempat suci ini. Akhirnya sadar juga ya. Beberapa hari pun telah berlalu. Tampaklah Yifeng yang sedang menonton sebuah drama dengan menggunakan proyektornya. Proyektor? Diceritakan kalau selembaran yang dikirimkan Yifeng itu telah membawa beberapa orang untuk mengikutinya. Orang-orang itu dikirim Yifeng untuk membersihkan perpustakaan, guys. Akan tetapi mereka-mereka ini malah sibuk membaca novel dan juga manhwa yang ada di sana. Ia juga memeriksa kalau si Choji ini sudah berhasil mencapai bakat normal, guys. Ternyata bisa up juga ya. Waduh. Lanjut. Suyun pun melayani masternya dengan sepenuh hati. Ia merasa bahwa dirinya menjadi semakin kuat setiap kali bersama dengan masternya. Song King pun datang dan memberi laporan kepada Yifeng. Ia mengabari bahwa ia telah membunuh beberapa orang yang ingin melukai Pak Tua King. Selain itu, ia juga membunuh seseorang yang ingin membunuh Suyun, guys. Ia membunuhnya dengan hanya satu tebasan saja. Yifeng pun tampak marah dan meminta untuk membawa orang itu kemari. Song King pun membawanya kemari dan inilah dia, guys. Orang lemah yang mati hanya dengan satu tebasan milik Song King. Masih ingat dia nggak? Yang sebelumnya itu loh. Suyun pun sangat terkejut nih, guys. Immortal Agung Supreme bisa dibunuh hanya dalam satu tebasan sama murid nomor 1 si Yifeng. Waduh, emang gila ya orang-orangnya si Yifeng. Yifeng pun meminta Song King untuk membuang mayatnya ke danau dan biarkan para ikan yang memakannya. Kira-kira ikan di sini udah level immortal nggak ya? Suyun pun merasa cukup aneh nih, guys. Kok si master ini bisa santai itu habis ngebunuh Immortal Supreme? Pasti nanti bakalan banyak yang nyari mereka nih, guys. Gitu pikirnya si Suyun. Tapi intinya si Suyun ini merasa sangat kagum dengan masternya dan menganggap masternya adalah seorang dewa. Ia pun merasa nyaman dengan perasaan terlindungi ini dan terus melayani masternya yang baik hati ini. Enak bener. Oke semua, mungkin itu dulu untuk hari ini ya. Sampai jumpa di part berikutnya. Terima kasih.